Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama para wali-wali Allah dimanapun mereka berada, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing dan diri kita masing-masing. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau banding-bandingkan cinta kita kepada Rasulullah, cintanya Rasul kepada kita, Pak, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, tidak ada apa-apanya persembahan cinta kita kepada Rasul dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Kenapa seperti itu, Pak Ibu? Karena jauh sebelum kehadiran kita, Rasulullah sudah sangat mencintai dan merindukan kita umatnya. Pada detik-detik sebelum meninggalnya Rasulullah, Pak Ibu, Rasulullah berziarah ke makam para sahabatnya yang meninggal di perang Uhud. Kemudian Rasulullah memberi salam kepada sahabatnya dengan mengatakan, antumus sadiqun wa nahnu bikum lahiquna insyaallah. Wahai sahabatku, engkau lebih dahulu pergi menghadap kepada Allah, saya pun nantinya akan menyusul menghadap kepada Allah. Setelah itu, Pak Ibu, Rasulullah kemudian kembali di tengah-tengah sahabatnya, berkumpul sahabatnya. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Jadi di hadapan sahabat Rasulullah menangis seperti merindukan seseorang, menangis berderai air matanya baginda Rasulullah di hadapan sahabat. Sahabat kemudian bertanya, limadza tabqi ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis wahai Rasul? Apa kata Rasulullah? Ana mushtaqun ila ikhwani. Aku begitu rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat kembali bertanya, awalasna min ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami yang ada di hadapanmu ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Kata Rasulullah, la bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Apa kata Rasulullah? Wa anna ikhwani, adapun saudara-saudaraku, hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Mereka yang datang setelah aku meninggal, mereka cinta kepadaku, mereka rindu kepadaku, mereka selalu berselawat kepadaku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Pak Ibu, siapa kira-kira yang dimaksudkan Rasulullah?
cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, rindu kepada Rasulullah, padahal belum pernah berjumpa dengannya. Tak lain dan tak bukan adalah kita, Pak Ibu. Ada di sini yang pernah berjumpa dengan Rasul? Tidak ada. Kita taat pada perintahnya Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita senantiasa bersalawat sebagai bentuk cinta dan rindu kepada Rasul, padahal kita belum pernah berjumpa dengan Rasul. Kata Rasulullah dalam hadis lain, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung mereka yang pernah melihatku, mereka yang pernah berjumpa denganku lalu kemudian beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Tapi lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, liman amana bi walam yarani. Mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Wajar, Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat-sahabat lain, wajar mereka beriman kepada Rasul. Wajar mereka cinta kepada Rasul. Kenapa? Mereka pernah berjumpa langsung dengan manusia mulia itu. Tapi kita ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Makanya kata Rasul, sungguh beruntung mereka yang cinta kepadaku padahal belum pernah berjumpa denganku. Mudah-mudahan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah menjadi sebab nantinya kita berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Pertanyaannya, Pak Ibu, apakah sampai di situ cintanya Rasulullah? Ternyata tidak. Saat-saat mau dicabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Israel di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak mau dicabut nyawanya, Pak. Apakah Rasulullah sengaja mau menunda ajalnya? Tidak. Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, "Aina Jibril ya Israel?" Di mana malaikat Jibril? Panggilkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ternyata singgah di langit dunia, Pak. Awalnya berdua dengan malaikat Israel. Tapi ketika sampai di langit dunia, malaikat Jibril berhenti. Katanya, "Wahai Israel, lanjutkan perjalananmu, wahai Israel. Tidak mampu, tidak sanggup saya melihat Rasulullah dicabut nyawanya." Tapi Rasulullah tidak mau dicabut nyawanya. Dia cari dulu malaikat Jibril. Mana ini malaikat Jibril? Panggil. Saya tidak rela dicabut nyawa sebelum saya berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika dipanggil malaikat Jibril, apa, Pak, yang ditanyakan Rasulullah kepada malaikat Jibril? Kata Rasulullah, "Wahai Jibril, aku tidak rela dicabut nyawaku sebelum ada jaminan bagaimana nasib umatku setelah aku meninggal nanti. Adakah jaminan Allah kepada umatku setelah aku meninggal? Saya ini aman-aman saja kalau meninggal langsung masuk surga. Tapi bagaimana dengan umatku?" Makanya malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah, minta. Rasulullah minta apa jaminan umatnya? Itulah sebabnya, Pak, ada jaminan dari Allah. Tidak satu pun umat yang bisa masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya Rasulullah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika dicabut nyawanya, Pak, oleh malaikat Israel, apa kata Rasulullah? "Wahai Israel, sakit apa ini wahai Israel? Belum pernah aku merasakan sakit sedahsyat ini wahai Israel. Sakit apa ini?" kata malaikat Israel. "Inilah sakitnya sakarat wahai Rasulullah. Tak satu pun manusia yang paling lembut caraku mencabut nyawa kecuali aku mencabut nyawamu wahai Rasul. Engkaulah manusia yang paling lembut caraku mencabut nyawa." Tapi apa kata Rasulullah? "Sakit ini mengalahkan ketika aku terkena 1000 pedang yang paling tajam di dunia." Coba, Pak, Rasulullah saja yang sudah pasti masuk surga,
yang seluruh hidupnya menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, merasakan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dibandingkan terkena 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Bagaimana kita yang hari-hari kita penuh dengan dosa? Tapi dahsyatnya Pak, disinilah cinta dan rindunya Rasulullah kepada kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengangkat kedua tangannya kemudian berkata, wahai Allah, biarkan aku rasakan sakitnya sakarat ini dan kumpulkan seluruh sakarat sakitnya umatku, wahai Allah. Tapi mohon jangan engkau berikan sakit kepada umatku yang beriman ketika menghadapi saat-saat sakaratul maut. Itulah sebabnya Pak, bagi hamba-hamba yang beriman, dijelaskan dalam riwayat dalam hadis Rasulullah, ketika hamba yang beriman hendak dicabut nyawanya, maka malaikat Jibril ditugaskan untuk datang dari sebelah kanan. Jadi anggap ini Pak, ini misalkan orang yang mau dicabut nyawanya. Jadi setiap orang mau dicabut nyawanya akan ada 3 malaikat yang mendampingi Pak. Ada 3 kelompok malaikat, kemudian malaikat Jibril, malaikat Israel. Jadi tidak sendiri malaikat Israel ketika pencabutan nyawa. 3 kelompok malaikat yang pertama bertugas mencabut nyawa dari kaki sampai lutut Pak. Makanya itu kalau pergi lihat orang sakit, pegang-pegang kakinya Pak. Kalau dingin-dingin sudah kakinya itu tanda-tanda. Tapi jangan juga kasih keras suara tak bilangnya tanda-tanda ini mau meninggal ini. Jangan juga tambah bikin kacau. Karena memang proses pencabutan nyawa itu dari kaki. Dari ujung kaki sampai lutut. Kemudian maju kelompok malaikat yang kedua dari lutut sampai pusar Pak. Setelah itu maju kelompok malaikat yang ketiga mencabut nyawa dari pusar sampai kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan Pak, disinilah masuk malaikat Jibril. Dan disinilah juga batas diterimanya taubat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, istaghfir ma lam yughargir. Memohon ampunlah kepada Allah sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kenapa Pak? Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka majulah malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Kalau orang yang hendak dicabut nyawanya ini adalah hamba-hamba yang beriman, maka malaikat Jibril akan datang dari sebelah kanan, lalu kemudian mengepakkan sayapnya begini Pak. Dia buka sayapnya, kemudian berkata, hadhihi manzilatuka ya fulan fi jannatin na'im. Wahai hamba yang beriman, lihat tempatmu di dalam surganya Allah. Surga yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatannya belum pernah terdengar oleh telinga. Dan apa yang engkau bayangkan tentang kenikmatan surga bukanlah kenikmatan surga yang sesungguhnya. Maka hamba yang beriman pada saat itu Pak akan melotot matanya. Dia akan menghadap matanya ke atas. Coba lihat kalau orang mau cabut nyawa yang lain, dia akan melotot naik. Apa yang dia lihat? Tempatnya Pak yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Makanya kadang kita lihat orang dia kayak melompat-lompat begini, ingin meraih sesuatu. Apa yang dilihat? Tempatnya di dalam surganya Allah. Maka pada saat inilah Pak, malaikat Israel akan masuk mencabut nyawa seseorang. Betul tadi bahwa ketika pencabutan nyawa sakitnya itu mengalahkan 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Tapi bagi hamba yang beriman Pak, saking nikmatnya memandang tempatnya di dalam surganya Allah, tidak merasakan sakit sedikit pun. Saking nikmatnya. Sama ceritanya ketika Nabi Yusuf diundang Pak, cewek-cewek Mesir diundang, kemudian Nabi Yusuf keluar, ya sambil mengiris buah apel, ya menatap wajahnya Nabi Yusuf. Habis buah apel diiris, sampai tangannya diiris-iris tidak merasakan sakit. Kenapa? Saking nikmatnya memandang wajahnya Nabi Yusuf. Coba. Begitulah juga saat-saat pencabutan nyawa. Saking nikmatnya memandang tempatnya di dalam surganya Allah. Bagi hamba yang beriman Pak, Bu, sedikit pun tidak merasakan sakit.
karena begitu indah melihat tempatnya di dalam surganya Allah. Disitulah malaikat Israel akan mencabut nyawa dengan penuh kelembutan sambil membisikkan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan keridhaan, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu bagi hamba yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau hamba yang mau dicabut nyawanya adalah hamba yang penuh dengan dosa, Pak, tidak mau tobat, datang Ramadan sama saja, pokoknya apa juga itu puasa itu bikin capek-capek, bikin lapar-lapar, apa gunanya itu puasa itu? Apa itu bote-bote itu? Alam kubur itu ada yang sudah pernah ke sana? Belum pernah ada ke sana. Pokoknya dia pandang enteng aturan Allah dan Rasulnya, enggan bertobat sampai ajal menjemput, Pak. Maka malaikat Jibril nantinya akan datang dari sebelah kiri, lalu kemudian mengepakkan sayapnya sambil berkata, hadhihi manzilatuka ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Wahai hamba Allah yang penuh dengan dosa, lihat tempatmu di dalam nerakanya Allah, neraka yang siksanya belum pernah terlihat oleh mata, penderitaannya belum pernah terdengar oleh telinga. Dan apa yang kita bayangkan tentang penderitaan neraka bukanlah penderitaan neraka yang sesungguhnya. Siksanya neraka yang paling rendah, Pak. Kita pakai sandal api, otak yang mendidih, itu yang paling rendah. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, contoh siksaan itu dipegang ubun-ubun kita, kemudian dicelupkan ke neraka, diangkat, disempurnakan kembali, kemudian dicelup lagi, kemudian diangkat, disempurnakan, dicelup kayak tecelup. Coba, Pak. Maka hamba pada saat itu, hamba yang kafir pada saat itu, yang menyanyiakan waktunya, menyanyiakan Ramadan, memandang enteng aturannya Allah, disitulah dia akan menyesal sejadi-jadinya, Pak. Andaikan orang bisa menangis darah waktu itu, dia akan menangis darah karena menyesal. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, disitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang yang kafir itu akan berteriak sejadi-jadinya. Apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Tuhanku, mataku sudah melihat siksaan itu, wahai Allah. Telingaku sudah mendengarkan siksaan itu, wahai Allah. Teriakan siksaan semua sudah kudengar, wahai Allah. Farji'na na'mal salihan, kasih kembali ke wahai Allah, kembalikan aku wahai Allah, walau sebentar wahai Allah. Na'mal salihan, saya akan beramal saleh, saya akan taubat, pokoknya salat kayak Allah, pokoknya puasa kayak Allah, segala perintah akan kukerjakan, seluruh larangan akan kujauhi. Tapi penyesalan pada saat itu, Pak, hanya sekedar penyesalan saja. Maka disitulah orang akan menyesal sejadi-jadinya. Disitulah akan merasakan siksa yang luar biasa, Pak. Kenapa? Nyawa melihat tempatnya di dalam surganya Allah, dalam nerakanya Allah. Nyawa bertahan. Kenapa nyawa bertahan sama jasad? Dilihat tempatnya. Nah, bilang, kalau saya keluar ini, di blender saya nanti di atas ini. Jadi nyawa itu bertahan, tidak mau keluar dari jasad. Maka disitulah dia akan dicambuk. Kalau ibaratnya dulu guru kami itu, guru tadi Mangkoso itu menceritakan secara rinci itu bagaikan memisahkan kelapa dengan sabuknya, Pak. Coba kalau kita kasih pisah kelapa dengan sabuk, itu diparangi dulu. Wah, sudah diparangi, ditarik lagi. Sudah ditarik, diparangi lagi. Kemudian ditarik lagi, begitulah siksanya, Pak. Mudah-mudahan kita tidak merasakan itu. Mudah-mudahan kita semua, ya, termasuk golongan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam golongan umatnya Rasulullah yang merasakan kenikmatan saat-saat
pencabutan nyawa sebagaimana doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang kalau kita mau kisahkan terkait hal ini. Mungkin ini subuh terakhir sudah ini ya. Artinya kalau sebentar malam penetapannya itu besok lebaran, nah berarti subuh ini adalah subuh terakhir Ramadan. Saya mau ajarkan sebuah amalan Pak Ibu supaya panjang umur. Ada yang mau panjang umur di sini? Atau mau sudah meninggal? Tentu kita semua menginginkan supaya panjang umur. Ada amalan yang diajarkan guru kami dulu di Mangkoso. Ketika masuk Ramadan dan hendak berakhir Ramadan, disitulah doa panjang umur yang paling diijabah Pak. Kapan itu? Ketika saat-saat berbuka puasa di hari terakhir Ramadan. Jadi jaga-jaga nanti nih, kalau misalkan nanti ini adalah sebentar malam kita takbiran, berarti nanti ini adalah buka puasa terakhir kita. Dan salah satu tempat doa yang paling cepat diijabah dan pasti tidak tertolak adalah saat-saat berbuka puasa Pak. Tapi jarang orang pakai itu. Kenapa? Terlalu lapar sudah. Lupa di situ. Banyak orang lupa di situ, Pak. Padahal di situ adalah saat-saat paling cepat jadi terima. Tapi banyak orang lupa. Kenapa? Sudah ada jalan kote, sudah ada onde-onde, sudah ada di situ bakwan. Oh, pokoknya lupa orang di situ. Padahal Allah siapkan di situ tempat paling cepat dijabahnya doa. Siapa yang berdoa di situ diterima doanya, Pak. Pada saat-saat nanti ini berbuka puasa, minum sedikit Pak. Minum, jadi caranya minumnya Rasulullah sebenarnya itu 3 kali tegukan dulu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita baca tadi doa sebelum berbuka, kemudian disitulah Pak. Jangan langsung ampak jalan kotek dulu, jangan dulu. Pokoknya di situ fokus, di situ berdoa sama Allah di situ. Bagaimana doanya supaya diberi panjang umur? Situ berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau panjangkan umurku wahai Allah untuk menikmati ibadah Ramadan tahun ini wahai Allah, mohon panjangkan umurku untuk bisa kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan, merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Insya Allah Pak, panjang umur kita. Iya, Allah tidak akan mencabut nyawa kita sampai kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tahun depan berdoa lagi. Karena kalau tidak berdoa tahun depan ya sampai tahun depan saja. Jadi itu Pak ya. Termasuk sebenarnya di tarawih, sujud terakhir tarawih. Ya Allah, Engkau anugerahkan saya panjang umur sampai merasakan nikmatnya tarawih tahun ini, maka mohon ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ya tarawih lagi tahun depan, Ramadan tahun depan. Itu sujud terakhir ketika akhir Ramadan. Kalau besok lebaran berarti tadi malam sudah terakhir ya. Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Pak Ibu. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada jaminan dari Allah bahwa kita bersih dari yang namanya dosa. Insya Allah ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita itu menghapuskan dosa-dosa kita, tapi dosa-dosa yang hubungannya kepada Allah, tapi dosa-dosa yang hubungannya kepada sesama itu belum diampunkan oleh Allah, kecuali kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Istri minta maaf sama suami, suami ridho sama istri, anak minta maaf sama orang tua mendoakan anak. Kita jamaah, kita masyarakat saling memaafkan. Insya Allah dengan begitu kita bersih dari yang namanya dosa-dosa,
kita keluar dari Ramadan betul-betul seperti seorang anak yang baru lahir dari rahim ibu, tidak ada dosa sama sekali. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آخر كلام الله المستعان وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله.